Oke, yang B ya. Saya jawab yang B, nanti ini sudah ada yang jawab nih, nanti saya lihat ya. Oke, EF, DEF, sembarang aja deh. Nah, sembarang aja lah. 15, 18. DEF, tulis aja gini. Dia 15, terus EF 18, nggak apa-apa nanti baru ubah. DF 5, oke berarti kecil banget ya. Berarti saya ganti, karena ini 5 jauh banget ya. Paling panjang ini, berarti ini saya panjangkan. Saya panjangkan, nah inilah ya. Atau saya bikin gini. Nah, ini. Kan harusnya begitu. Ini kan gambarnya tolong ya, nggak bersembarangan ya. Pertama sembarangan boleh, setelah itu kamu perbaiki. Ini harus lebih panjang dari ini. Terus ini 5. Berarti ini pasti segitiga sudut tumpul. Sudut tumpul. Dan ini nanti kalian akan pakai di SMA. Ya, sin cos tan. Kosinus, sinus, dan tangen. Oke, berarti di sini ada F ya di sini ya. Oke, setelah cepat. Kalau kalian udah terbiasa, udah tau lah. Berarti yang paling kecil itu sudut E, sudut F, sudut D. Ya, kita lihat yang B. Kita lihat siapa yang benar. Nomor dari kecil ke besar ya. Fiona katanya EFD. Oke, benar. EFD benar. Valentino, Diana EFD benar. Oke, selanjutnya yang C. Yang C, saya nggak tahu mengapa Darren belum bisa. Ini nggak ada hitungan loh ya, cuma ngomong begitu aja, nggak ada hitungan. YZ, X-nya 2, berarti XY-nya agak kecil gitu. 2 di sini. YZ, Z panjang bener nih, panjang bener. Berarti ya paling tidak saya begini lah ya. Ini Z, karena dia 4 ya, sorry 4 berarti harus lebih 2 kali dari sini. Nah ini 3 harus lebih panjang dari 2. Oke, berarti gini lah. Ini 3, ini Z. Z. Berarti kalau yang ini paling ini adalah Z. Y, X. Z, Y, X. Ya, betul. Oke. Enggak masalah. Ya, yang ini nggak usah ya. Yang ini nggak usah bikin ya. Saya cuma AB aja ya. Oke, yang AB. Kita lihat. Berarti ada 90 S, berarti saya anggap ini 90 S. Berarti S di sini 90. 40 R, 40. Nah ini ada R, ada T. Ini lebih kecil, ini lebih kecil, ini lebih besar. Berarti begini saya anggap. Jadi saya anggap ini 40, saya anggap ini 50. Ini adalah T. Dari kecil ke besar. Urutkan panjang sisi. Berarti saya akan ngomong paling panjang adalah punyanya RP ya. Jadi yang ini saya urutkan. Paling pendek ST, RS, RT.
ST, RS. Nah, hati-hati. Nomor 9, kalau namanya panjang sisi harus begini. Ya, Gianna betul, Valentino penyebutannya salah. Saya nggak tahu yang lainnya mengapa tak bisa. Darren kirim pun tidak. Stanley baru join. Declan tolong. Jadi ini urutkan panjang sisi segitiga berikut. Disuruh urut. Kalau namanya panjang sisi, tentu sudutnya, tentu sebutannya ya. ST, RT, RS. Tentu sebutannya seperti itu. Tolong ini hanya memahami segitiga dan sifatnya, terus mengurutkan panjang sisi. Kalau ini sudut. Stanley konsentrasi. Kalau nggak dapat, bukalah video Stanley Declan, kecuali nge-lag. Declan. Nah, Declan gini lagi. Udah matikan aja kalau begitu. Berarti nanti saya infokan ke mamanya lah, mau gimana lagi. Tiap kali begitu dia. Online tak mau belajar. Declan. Nah, itu baru mantap. Mantap. Terima kasih. Kalau Fiona sama Jerin lag ya, nge-lag ya, nge-lag. Oke ya, jadi ini saya bahas lagi yang B, oke. Kamu bikin aja, ini ada sudut A 20, saya anggap sudut A 20 kecil banget ya, kalau 20 itu begini nih, 20. Nah, B-nya itu, kalau saya anggap ini B ya, 120, oke, tolong lihat. Kalau ini 90, 120 berarti lewat berarti. Jadi ini B lewat, kalau ini 120 katanya. Oke, berarti ini akan jadi seperti ini. Sini 20, sini 40. Jadi kalau yang ini yang paling pendek, berarti ini yang paling pendek. Kalau sudutnya kecil depannya, berarti ininya pendek. Berarti paling pendek kamu lihat sudut ininya, lihat ke depan. Lihat ke depan. Nah, depannya itu berarti paling pendek adalah BC. Paling pendek. Setelah itu AB. Nah, yang paling besar, yang paling panjang ini AC. Berarti urutan panjang sisi segitiga yang untuk B adalah ini BC, AB, AC. Oke, ini kalau sudah ngerti, oke, silakan. Ya, dulu saya juga pakai konsep seperti itu. Nah, ada yang kita tahu, tolong lihat di sini, saya sudah sampaikan. Misalnya ya, saya tulis misalnya. Ya, misalnya ya, tolong misalnya ada soal, dia tabung 1 juta, bunga 12% per tahun. Ditanya, berapa bunga yang didapat setelah 1 tahun menabung? Tolong Declan, saya bikin satu soal baru misalnya. Kalau yang ini mungkin Declan mungkin nggak ngerti, jujur aja saya ngomong, karena setiap orang beda ya. Stanley lebih pusing lagi kalau saya begini, karena mereka
kurang begitu mau belajar gitu ya. Ini bukan bodoh atau pintar, bukan. Mau belajar atau tidak. Nah, kalau pakai cara ini bagi yang mengerti oke. Kalau yang tidak nih, pakai cara ini paling gampang. Tabung 1 juta, bunga 12% per tahun. Berapa bunga yang didapat setelah 1 tahun? Berarti bunga dapat adalah ini dikali dengan 1 juta. Paling gampang ya, kan gitu. Atau saya tulis 12 per 100 kali 1 juta. Oke, berarti ini saya coret. Dapatlah 120.000. Nah, ini bunganya didapat. Pakai konsep ini yang lainnya sudah selesai. Coba lihat di sini. Nah, ini adalah bunga kali tabungan awal. Saya anggap TO saja ya. Berarti dapatnya besar bunga. Uangnya ya. Tabungan awal, TO saya anggap TO aja, tabungan awal. Dapatlah rupiah bunganya. Nah, bunga dalam persen, tolong lihat ya, tolong lihat. Ya, tolong yang lainnya. Kalau pakai cara ini nanti yang ini bisa langsung. Kamu tinggal ingatkan ini aja. Ya, kalau saya tabung 1 juta, bunganya 12% per tahun. Setelah 1 tahun menabung berapa? Tentu ini ya, 12% kali 1 juta. Dapat ini. Nah, kalau kita bikin kata-katanya bunga persen kali tabungan awal itu dapat rupiah bunga. Nah, yang didapat oleh Janatan 992 ini adalah rupiah bunga dalam bentuk rupiah. Kenapa? Dia tabung ini ya, terus mendadak dia dapat ini, dia dapat tambahan 192.000 dapat tambahan. Ini kan 800.000 tambah ini ya, dia dapat tambahan ini. Nah, ini berarti bunganya ini. Ya, ini berarti bunganya, rupiah bunga. Saya tulis rupiah bunga. Berarti sini saya udah tahu nih, rupiah bunganya adalah 192. Oke, kali dengan uang awal yaitu 800.000 kali dengan 12% per tahun. Oke, per tahun. Nah, depan ini kamu kali, kalau ini kan untuk 1 tahun. Sebenarnya di sini ada kali 1 tahun. Coba kan tak ditulis, harusnya kan ini ya, bunga dikali 1 tahun. Nah, harusnya begitu. Karena ini waktunya dia 1 tahun. Lihat di sini. Nah, ini jatuhnya di sini. 1 tahun. Nah, ini. Ini yang ditanya. Berapa lama dia tabung? Kalau ini kan setelah 1 tahun. Ini yang ditanya. Gini nah. Oke. Sebelumnya saya akan tulis ini adalah 12% per tahun. Saya tulis tahun. Oke, berarti satuannya tahun itu artinya sini ada 1, cuma tak ditulis. Oke ya. Oke, saya coret kiri kanan. Sudah? Tolong ya, ini ada 1 tahun ya, 12% per tahun. Yang ini, coba lihat ini. Oke, tapi ini berapa ya bunganya ya? Oh, 16 ya. Bunga 16 ya. Kalau ini kan bunganya 16 ya, 16. Oke, sorry, 16. Ingat ya, sini ada tahun ya. Ada 1. Karena apa? 16% per tahun. Per tahun artinya per 1 tahun. Udah ya? Oke, saya tulis. Tolong lihat sini. Persen artinya gini. Jadi sini ada 1 tahun kali 800, 192. Saya coret lagi. Ini ada A yang kita mau cari. Nah, A ini adalah lama orang tabung. Jadi yang di sini adalah lama menabung.
Jadi saya kasih ini rumusnya saya akan ganti menjadi lama tabung kali bunga kali awal, nah gitu. Asalnya dari sini, asalnya dari kayak gini. Oke, sudah selesai, berarti saya tulis. Jadi kalau pakai yang ini, semua soal yang bunga kamu bisa hitung. Tak perlu pakai logika, ya. Berarti ini kali ini adalah A. Ingat ya, ada 1 tahun ya. Kali 128, ini ada 1 tahun. 192. Ini dipindahkan akan menjadi A sama dengan terbalik ya. 1 tahun per 128 kan dibalik nih. Kalau dipindahin kan jadi balik ya. Kali 192. Berarti saat ini artinya jadi tahun. Jadi tahun. Nah, berarti sini 192 per 128 tahun. Oke, saya naikkan lagi. Ini dapatnya berapa ya? Oke. Karena di sini mintanya bulan, nah tahun ini kamu jadikan 12 bulan. Jadi 192 18 kali ini jadi 12 bulan. Kamu ubah. Karena dia mintanya bulan. Jadi kamu ubah ke bulan. Tahun ini ingat ya. Tahun apa ada? Asalnya dari sini. Asalnya dari sini. Oke, berarti A-nya saya bisa dapat ya, 18 bulan. Ya, matematika kamu hitunglah. Ya, 18 bulan ya dapatnya ya tadi ya. Betul. Jadi pakai rumus yang tadi. Nah, ini diketahui ya tadi ya, diketahui bahwa uangnya menjadi ini setelah 9 bulan. Uang yang sebesar ini artinya uang awal, TO awal, tambah dengan rupiah bunga. Sedangkan rupiah bunga kita tahu rumusnya seperti itu. 9 bulan, 12% per tahun, uang awal, bunga. Nah, karena ini ada tahun, sini bulan, beda, tidak boleh. Jadi ini saya jadikan bulan. Jadi 12 bulan. Dicoret-coret, jadilah persen kali awal, TO. Oke, berarti ini adalah 9 per 100 TO. Ini artinya per 100 ya. Oke, berarti saya sudah tahu ini TO ditambah 9 per 100 TO harus 3 juta. Nah, ini yang kita ngomong agak-agak. Oke, berarti ini saya boleh tulis TO sama dengan 1 tambah 9 per 100. Ini 381500. Berarti kalau saya mau cari TO sama dengan, atau saya tulis ini dulu ya, biar ini 3.815 sama dengan TO dikali, nah ini ya, saya tambahkan dulu ya, 1 tambah 9 per 100, berarti 100 per 100 tambah 9 per 100, dapatnya 109 per 100. Berarti ini adalah 109 per 100. Oke, kalau mau TO berarti saya terbalik 3815 109. Nah, kamu coba bagianlah ini ya. Ini bagian ini dengan ini. Jadi bagikanlah misalnya 3815 ya. Oke. Berarti dapat 3 ya. 327 475
5 pas 5. Berarti ini dapatnya adalah 5 kali 100, berarti 500. Hah? 500.000? Hah? Kok gitu sih? Oh, kali 109. Sorry ya. Betul kok. Kok jadi gitu? Ada yang salah? Oh, 3. Oh, goblok. 3 ya, sorry. Sorry. Ini kan 35. Oke ya. Oke. 3.500.000 berarti jawabannya. Oke. Ya, di sini. Jadi ini diselesaikan dengan cara aljabar. Ya di sini dibalik karena ini kali ya, ini sudah kali. Nah, kalau pindah ini ke sini menjadi 100 per dibalik ini. Saya bagikan aja dulu ini dengan ini, aku bagikan. Ini baginya. Dapat 35. Berarti ini dapatnya 35 di sini. Ini 35. Ya, ini nolnya 3, 1, 2, 3 kali 100. Berarti ya dapatnya 3.500.000. Tolong deklan ini menggunakan konsep aljabar. Kalau guru biasanya mintanya seperti itu. Tapi ini penting nanti kalian SMA, kalian harus paham yang seperti ini. Saya ulangi lagi. Cara logika ini akan lebih simpel. Logikanya dia yang ditanya. Yang ditanya adalah tabungan awal. Tabungan awal itu apa, Pak? Artinya yang 100%. Nah, ini berapa rupiah? Berapa rupiah? Nah, saya anggap A. Di soal ada yang rupiah. Ini nih rupiahnya. Itu setelah 9 bulan dia tabung. Tolong perhatikan. Jangan sibuk catat, nggak ada gunanya catat. Nah, deklan entah hilang kemana. Nah, 3.815 ini kita belum tahu tadi nih ya. Ini harus tahu ini berapa persen ya. Saya dapat berapa persen ini? Ini berapa persen jangan tahu. Yang pasti besar dari 100%. Nah, di sini kuncinya. 1 tahun kalau kamu tabung dapat 2%, itu artinya kamu cuma tabung 9 bulan gitu. 9 bulan, nah ini berapa persen? Yang pasti di bawah 2% karena ini 9 bulan. Nah, cara mencarinya ternyata mulai begini, 1 tahun 12%, 9 bulan berapa? Nah, karena tahun ini satuan, tolong ya, biasakan diri. Ini ada tahun, ini ada bulan, makanya saya ngomong di SD, saya ngomong di SMP satuan tuh harus ditulis. Jadi akhirnya tahun ini saya ganti jadi 12 bulan. 12 bulan saya coret, akhirnya dapatlah seperti ini, A-nya 9%. Berarti ini pembandingnya, yang bunga yang sini adalah 100% tambah bunga.
Bunga dalam bentuk persen. Kalau saya 9 bulan, saya dapat 9% ternyata. Nah, jadinya ini 100 tambah 9. Berarti di sini saya masukin ini ke sini, ini 109%. Nah, dapatlah pembanding. Nah, sudah bisa dapat A ya. Jadi tinggal dikali silang ya. Jadi A-nya gimana Pak? A-nya ya begitu. Ini kali ke sini. Berarti ini coretnya saya ya. Berarti 100 bagi 109 kali ini kali 381500. Tadi kita ada hitung. Ini dibagi ini dapat 35000 kali 100. Jadi dapatnya sini 3,5 juta. Nah, ini. Kayak contohnya misalnya saya bikin seperti ini. Nah, ini sisi terpanjang ini. Tolong dilihat ya, tolong. Sisi terpanjang begini. Kalau saya bicara, lihat aja dulu. Oke, ini sini sisi terpanjang, ini sisi yang dua yang paling pendek. Oke, kalau kita begini, gimana caranya kamu mau bikin? Coba kamu lihat. Nggak mungkin kan? Ini dua jumlahnya ini kurang. Kalau saya lurusin Pak, lurusin dua nih Pak, lurusin Pak. Lurusin. Gimana bisa Pak? Nggak bisa, karena dia terpanjang ini. Ini yang pendek dia baru bisa. Nah, kalau yang pakai pendek Pak, yang pakai gini Pak, bisa. Kalau gini Pak, ini bisa. Nah, bisa. Ini bisa. Tapi kalau misalnya saya pakai yang panjang yang begini, nggak bisa lah. Pak, lurusin Pak. Ini aja lebih panjang kemudian. Jadi sisi yang paling panjang nggak boleh lebih panjang dari yang dua sisi yang paling pendek dijumlahkan. Nah, otomatis kalau kita cek, saya tinggal ngecek sisi terpanjang. Sisi terpanjangnya berapa? 6. Gabungannya 5, berarti tidak jadi. Nggak boleh. Nah, ini sisi terpanjangnya berapa? 13. Ini kalau dijumlah dapat 16, berarti oke. Pak, kalau dia 15 Pak, ini 15 nih Pak. Ini juga 15, tak bisa lah. Dia harus lebih pendek. Jadi yang bisa cuma ini aja ya. Ini dan ini. Ini yang paling panjang 15, ini jumlah 23. Ini lebih pendek. Yang tetap panjang ya, jumlah ini. Jadi jangan pakai konsep, kamu boleh mikir seperti ini. Nah, ini dua sisi yang paling pendek. Terus mendadak ini ada yang panjang punya gitu. Gimana kamu mau gabung mobilnya? Tak bisa kan? Kamu lurusin saja, nggak bisa lihatnya. Nggak bisa jadi segitiga, ada sisa begitu lihatnya. Nggak bisa ya. Kecuali, nah gimana nih? Nggak bisa kan? Lebih mana lagi gitu ya. Kecuali ininya pendek. Nah, contoh pendek begini. Ini lebih pendek, gitu ya. Misalnya, oke, saya anggap yang merahnya begini. Nah, lihat merahnya cuma sampai gini, aja. Nah, misalnya di sini merahnya, kan bisa saya bikin. Nah, segitiga. Oke, saya anggap merahnya, nah pas di jempol saya aja. Nih, berarti bisa. Nah, ini bisa. Tapi kalau begini, yang lebih panjang nggak bisa. Nggak bisa. Kamu mau gini kan gini nggak bisa kan? Oke ya, itu konsepnya.
Silakan nomor ini tentukan P. Tentukan nilai P. Silakan. Tentukan nilai P. Oke, kita lihat. Oke. Kalau saya cepatnya begini, 48 tambah 3P sama dengan 5P. Jumlah dua buah sudut segitiga dalam segitiga sama dengan pelurus sudut ketiganya. Pelurus ini sudut ketiga. Ini sudut ketiganya, pelurusnya seperti ini. Jumlah dua buah sudut dalam segitiga sama dengan pelurus sudut ketiganya. Ini sudut ketiganya, pelurusnya ini. Jadi saya akan langsung ini 5P kurang 3P sama 48. Berarti P ini 2P. 48 berarti P-nya itu 24. Oke, cara satu. Oke, cara satu. Pak, cara dua, Pak. Oke, cara dua adalah pakai konsep sudut dalam segitiga itu adalah 180. Oke, sudut dalam segitiga. Sudah? Oke. Artinya sudut ini ditambah sudut ini ditambah sudut ini harus 180. Oke, berarti 48 tambah 3P tambah ini harus 180. Nah, ini gimana, Pak? Ini kan pelurus. Pelurus totalnya sini adalah 180. Berarti sini 180 dikurang 5P. Pak, kok bisa, Pak? Oke, coba kamu mikir begini. Kalau ini 120, ini berapa? 60 kan? Oke, 60 dari mana? 180 dikurang 120. Makanya 180 dikurang ini. Coba lihat, 180 dikurang ini. Oke, berarti kan dia 180 kurang 5P. Ini aku pindahkan ke sini. 48 ini negatif 2P, 180 kurang 180 0, 48 kurang 2P, pindahkan 2P 48, P 24.